merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang layanan pos. Berdiri pada tahun 1746, saham Pos Indonesia sepenuhnya telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir, tetapi juga jasa keuangan, retail, dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bisnis surat pos pada periode 2000 sampai 2008 mengalami penurunan drastis. Mutunya layanan pesan singkat dan internet mulai menggantikan peran Pos Indonesia. Hal ini menyebabkan Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahunnya. Pada tahun 2004 sampai 2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar. Namun, Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Transformasi bisnis pun mulai dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai perusahaan induk dengan membentuk 6 anak perusahaan, merevitalisasi bisnis inti, dan mengembangkan bisnis baru. Pos Indonesia juga mulai masuk ke bisnis retail, properti, dan asuransi. Selain itu, sejak tahun 2013, Pos Indonesia juga melayani jasa pengolahan dan penyewaan perkantoran, serta ruangan meeting, insentif, convention, dan exhibition. E-commerce Clearing House Pos Indonesia adalah layanan e-commerce yang dibangun dengan mengintegrasikan 3 pilar utama dalam bisnis e-commerce, yaitu e-marketplace, online payment, dan shipping atau delivery. Aplikasi-aplikasi utama e-business dan hubungannya satu sama lain diringkas dalam arsitektur perusahaan. Aplikasi-aplikasi ini terintegrasi lintas fungsi perusahaan, contohnya seperti Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Enterprise Application Integration, Transaction Processing System, dan Enterprise Collaboration System. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. PT Pos Indonesia memanfaatkan sistem ERP ini pada sistem operasi, jasa, dan distribusi dengan mempertimbangkan pengoperasian perusahaan pada proses internal melalui manajemen sumber daya manusia perusahaan, akuntansi, keuangan, logistik, dan distribusi secara tepat waktu. ERP ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk bisa mendapatkan efisiensi, kecepatan, dan responsivitas yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan di lingkungan bisnis yang dinamis saat ini. Lalu yang kedua adalah Customer Relationship Management atau CRM. PT Pos Indonesia memanfaatkan sistem CRM secara cukup intensif. Pemanfaatan CRM Pos Indonesia dilakukan dalam mengelola program-program seperti affiliate.com dan program kontak kami. Selain menguntungkan pelanggan, program ini juga menguntungkan PT Pos Indonesia karena dengan demikian PT Pos Indonesia dapat mengetahui perilaku pelanggan, melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari pelanggan, serta merespon permintaan atau keluhan pelanggan dengan cepat dan terarah. Dan terakhir adalah Enterprise Collaboration System atau ECS. Salah satu sistem kerjasama perusahaan pada PT Pos Indonesia contohnya adalah hubungan kemitraan. Kemitraan merupakan kebutuhan yang mendasar dalam aktivitas probis e-business. Sebagai contoh, dalam aktivitas Limited Communication Technology Service, di mana dalam pelaksanaan diperlukan adanya beberapa kerjasama terhadap perusahaan yang menggunakan jaringan PTSN, CDMA, GSM. PT Pos Indonesia terus melakukan transformasi untuk bertahan menghadapi perubahan dan krisis, serta meningkatkan daya saing di industri kurir dan logistik tanah air. Terkait hal tersebut, selanjutnya Pos Indonesia mulai melakukan 7 transformasi modern yang diterapkan mulai tahun 2021. Ketujuh program transformasi tersebut antara lain, yang pertama adalah Business Transformation. Di antaranya adalah integrasi Financial Platform dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Lalu yang kedua adalah Product and Channel Transformation, memperkenalkan kepada masyarakat dan pelanggan tentang layanan pos melalui mobile apps, baik untuk layanan jasa kurir dan juga untuk layanan jasa keuangan inklusi. Lalu yang ketiga adalah Process Transformation, dengan melakukan simplifikasi proses operasi melalui digitalisasi New iPos. Lalu yang keempat adalah Technology Transformation, berupa digitalisasi dan otomatisasi administrasi perkantoran atau e-office, di mana saat ini kita telah menggunakan nota dinas elektronik sebagai pengganti surat menyurat fisik. Lalu yang kelima adalah Human Resource Transformation, dengan menerapkan New Performance Management System yang memberikan penilaian kepada karyawan yang terintegrasi dengan bisnis. Lalu yang keenam adalah Organization Transformation, dengan melakukan restrukturisasi regional dan UPT dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis. Lalu yang terakhir adalah Culture Transformation, bahwa budaya perusahaan yang dirumuskan dalam akronim AKHLAK, yang merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem elektronik bisnis yang dirancang oleh PT Pos Indonesia telah mampu menunjang
perkembangan industri jasa pengiriman, serta aktivitas belanja secara online produk kerajinan khas Indonesia dari berbagai daerah ke Indonesia, bahkan ke mancanegara.